Halo semua, nama saya Karen. Halo semua, nama saya Ote. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami ada di sini. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oma, opa, om, tante, dan kakak-kakak, mari kita menyanyikan pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Mari kita menyanyikan pujian berikutnya, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu,
Yesus sayang kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin dengar firman Tuhan. Tolong kami supaya firman-Mu bertumbuh subur di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini agak spesial nih. Tadi ada dua anak-anak yang membawa pujian, dan pada pembukaan tadi di awal itu ada Ote dan Karen. Anak-anak yang luar biasa yang sudah mengenal Tuhan karena dibawa oleh orang tuanya untuk datang kepada Tuhan. Kita bersyukur anak-anak ini sudah bisa membawakan pujian di depan kamera. Tidak mudah untuk seorang anak berbicara di depan kamera. Untuk kita pun orang dewasa yang belum terbiasa akan sangat sulit berbicara di depan kamera. Tapi kita bersyukur kedua anak tadi itu sudah mampu membawa pujian di depan kamera. Puji Tuhan. Nah, berbicara tentang anak-anak, seringkali di mata kita orang dewasa, anak-anak itu menjadi sesuatu yang menyebalkan, nyebelin, nyusahin, sering mengganggu. Seringkali yang paling mudah familiar kata-kata itu annoying. Nah, apalagi itu anak orang lain. Wah, itu luar biasa tuh. Tapi kalau anak kita atau cucu kita akan selalu merasa, wah, lucu ya, gitu. Tapi kalau anak orang lain belum tentu. Nah, kita bicara anak-anak di sini. Kebutuhan anak-anak itu membuat mereka sepertinya yang tadi saya katakan, mengganggu, mereka bertanya dengan banyak hal, mereka bertanya dengan tidak berhentinya, mereka jadinya akhirnya timbul rasa sebel, nih anak nggak bisa diem amat sih gitu, atau kita ngerasa, kamu masih anak-anak, belum tahu apa-apa. Padahal dari anak-anak ini kita bisa belajar banyak, dan belajar lebih dalam. Karena apa? Anak-anak ini mempunyai sesuatu yang orang dewasa sudah tidak pikirkan. Tidak hilang di orang dewasa, tapi tidak dipikirkan lagi. Seperti apa itu yang ada di mereka? Yaitu mereka percaya, mereka punya dengan rasa tulus dan dengan taat. Ketaatan mereka. Kepercayaan mereka itu mereka pegang utuh, penuh. Mereka tulus dalam percaya dan mereka taat dalam percaya dan tulusan mereka itu. Nah, kita mau belajar dari anak-anak ini. Tapi sebelumnya kita harus definisikan anak-anak ini dalam usia, bukan dalam kata, dalam usia. Dari data yang pernah saya baca untuk di Indonesia, kata anak-anak itu didefinisikan dari 0 sampai 5 tahun. Kemudian 6 sampai 10 tahun itu anak kecil.
11 sampai atau 12 sampai 13 atau 14 itu sudah dikatakan pra-remaja. 14 atau 15 ke atas itu sudah dikatakan remaja. Berikutnya terus ke dewasa. Nah, yang sekarang kita bicara ini anak-anak dari usia 0 sampai 5 tahun. Anak-anak 0 sampai 5 tahun ini mereka mempunyai 3 hal yang tadi, percaya, tulus, dan taat. Nah, kita mau belajar dari apa yang mereka punya. Kita pun punya itu, tapi seringkali itu hilang karena logika kita yang merasa kita sudah dewasa. Yang pertama kita belajar atas kepercayaan. Nah, sebelumnya saya juga mencoba untuk membawakan bahwa di dalam Alkitab ini, referensi Alkitab tentang anak-anak itu tidak ada secara spesifik. Hanya ada 3 ayat di dalam Alkitab ini yang saya dapat. Koreksi saya kalau saya salah. Yang pertama ada di Matius 19 ayat 13 sampai 15, kemudian di Markus 10 ayat 3 sampai 16 dan Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Tapi dari ketiga referensi ayat di Alkitab ini ada 2 yang menarik hati saya, yaitu bahwa di sini Yesus marah kepada orang-orang yang menghalangi anak-anak untuk datang kepada Yesus. Kita buka di Markus 10 ayat 13 sampai 16 dengan perikop Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil itu kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Murid-muridnya memarahi orang tua yang membawa anak-anak untuk datang kepada Yesus. Ketika Yesus melihat hal itu, murid-murid menghalangi orang tua datang kepada Yesus, ia marah dan berkata kepada mereka, ini pasti ia marah kepada murid-murid, dan berkata kepada murid-murid, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Kemudian kita buka di Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Ini tentang Tuhan Yesus memberkati anak-anak juga. Perikopnya juga sama, Yesus memberkati anak-anak, mulai ayat 15. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Sama seperti yang tadi ya, memarahi. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Yang pertama kita belajar dari anak-anak ini adalah percaya. Anak-anak itu mempunyai satu kepercayaan yang besar terhadap apa yang dia percayai. Ambil contoh kalau anak-anak dijanjikan, entah itu dijanjikan barang, entah itu dijanjikan jalan-jalan, atau dijanjikan dijanjikan banyak hal. Anak-anak pasti mempercayai. Buat mereka yang penting dengar, iya, misalnya saya ada anak kecil lagi satu di rumah. Meskipun sudah bukan anak kecil harusnya, sudah anak-anak, usianya sudah 8 tahun. Tapi kalau sudah mendengar janji, itu dia pegang. Ambil contoh begini, dia percaya. Dia bilang, Papi Eges, ya nama anaknya Amor lah, banyak kita tahu lah Amor. Papi Eges, saya dipanggil Papi di rumah. Papi Eges, Amor, dia nonton satu film yang ada mainan tentang Beyblade, gitu, tentang apa sebutnya, gasing gaya Jepang. Dia nonton itu. Dia bilang, Papi Eges, Amor suka itu. Amor mau dong. Kemudian saya bilang, oke, nanti ya. Ya, oke. Sudah, nonton. Satu waktu dia nonton lagi, dia bilang lagi, Papi Eges, Amor boleh itu? Bagus.
Kembali saya bilang, ya nanti ya. Oke, sudah jalan. Begitu aja terus. Dia nggak maksa kapan apa segala macam. Anak-anak ya, anak-anak tidak memaksakan due date. Kapan tenggat waktu, tidak. Yang penting mereka percaya bahwa sudah menerima janji yang akan dipenuhi. Begitupun juga kita menerima janji dari Tuhan di Alkitab ini, tapi seringkali kita menerapkan, menentukan kapan waktu tanggalnya. Padahal Tuhan mengajarkan untuk percaya akan janji Tuhan pasti terlaksana sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan. Kita lihat di Lukas 1 ayat 45. Bunyinya, dan berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Artinya percaya, kapan terlaksana? Nggak tahu. Waktunya Tuhan yang jadi. Pasti Tuhan genapi. Yang penting percaya. Lukas 1 ayat 45, dan berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Begitupun anak-anak dipercaya, diberikan janji, mereka percaya. Pasti diberikan, kapan? Nanti, pasti diberikan. Mereka nggak nanya, kapan? Kalau anak-anak ya, anak kecil mulai bertanya tuh. Nah, kita bicara tentang anak-anak. Kita pun ini anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Kita harus percaya akan janji Tuhan, pasti terlaksana. Kemudian yang kedua, kita belajar dari anak-anak. Anak-anak itu tulus. Anak-anak itu tulus, bukan bulus. Sebetulnya kita harus belajar kepada anak-anak. Ketulusan anak-anak itu begitu luar biasa. Mereka tidak memakai ketulusan mereka untuk menuntut menjadi satu alat tukar atau satu alat, ya sebutlah alat tukar atas ketulusan mereka. Jadi begini, setelah mereka percaya, mereka itu percaya dengan tulus. Dengan tulus artinya pasti digenapi. Mereka tidak menuntut. Nah, kita yang sudah dewasa katanya, justru kita, kembali lagi tadi saya katakan, justru kita membuat ketulusan itu menjadi satu alat tukar pada Tuhan. Kalau memang kita percaya pada Tuhan, janji Tuhan, ya kita harus tulus. Kapan itu juga kita serahkan pada Tuhan. Ketulusan juga artinya saat kita menerima janji dari Tuhan, kita percaya dengan ketulusan, tanpa embel-embel. Misalnya, kalau kita kepada teman, seringkali kita, oke nanti gini ya, oke ya, nanti lo begitu, kalau lo nggak gitu, nanti gini ya. Nah, itu ada tuntutannya. Anak-anak nggak loh. Anak-anak terima janji, ya udah. Janjinya diterima, janjinya disimpan. Tanpa tuntutan. Mereka tulus. Nah, ketulusan itu kita ambil dari Ibrani 10 ayat 22. Ini bicara perikopnya tentang ketekunan, tapi dalam ketekunan itu harus ada ketulusan di ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi ketulusan itu karena kita percaya sama Tuhan, kita datang dengan hati yang tulus kepada Tuhan dengan keyakinan iman yang teguh, karena hati kita telah dibersihkan. Jadi begitu saat kita percaya, sudah percaya, kita harus tulus. Tulus dengan tanpa embel-embel, tanpa syarat. Tidak seperti iklan-iklan memberikan janji yang luar biasa, ada di bagian pojok kanan atau kiri bawah, S dan K berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Tidak seperti itu. Kita kalau tulus ya tulus. Kita percaya ya harus percaya. Belajar seperti anak-anak ini percaya tanpa pikiran yang ngaco-ngaco. Tanpa tuntutan aneh-aneh. Kita harus punya iman yang teguh. Kita harus punya hati yang bersih. Karena kita sudah dibersihkan, dibasuh dengan air yang murni. Hati kita sudah bersih sebetulnya.
Cuman logika kita ini yang sering membuat hati kita menjadi, ya sebutlah kembali nggak bersih. Artinya begini, saat kita menerima dalam hati, iya keyakinan itu, nah peganglah itu tanpa memakai logika manusia. Ambil contoh, kita orang dewasa dalam berkeluarga pasti banyak hal, tuntutan. Sebetulnya sih bukan tuntutan, kewajiban. Kewajiban yang harus kita penuhi, kewajiban yang harus kita laksanakan. Ambil contoh, kita punya tempat tinggal, kewajiban yang harus kita penuhi adalah bayar listrik, air, terus apa lagi? Penyediaan kebutuhan di rumah tangga pastinya. Nah, itulah kewajiban kita. Bukan tuntutan, itu kewajiban. Nah, kewajiban itulah yang mau atau tidak mau, dengan logika atau tanpa logika, harus kita penuhi. Harus kita laksanakan. Bukan dengan, PLN sering, apa istilahnya, biar pret begitu kok. Ngapain bayar-bayar? Ya silakan, 3 bulan berikut diputus. Kita nggak bayar pasti diputus. Jadi dengan ketulusan, apapun kewajiban kita, tulus hati. Karena di sini dikatakan lagi, Ibrani 10 ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air murni. Anak kecil belum dibasuh, belum dibaptis, belum mengerti akan Tuhan. Bagaimana siapa itu Tuhan? Hanya dengan pengertiannya sendiri, yang penting dia minta dan minta dengan ketulusan. Dengan iman yang teguh dan hati yang bersih. Imannya mengatakan pasti dipenuhi janjinya, yang saya percaya. Kemudian yang ketiga, kita bicara tentang anak kecil itu taat loh. Anak kecil taat saat menerima janji. Dia percaya. Kitab 1 Petrus 1 ayat 14. Kitab 1 Petrus 1 ayat 14 tentang ketaatan. Bunyinya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kalau kita taat, kita pasti mampu mengontrol hati kita, mengontrol hidup kita. Kalau kita taat, kita tidak akan jatuh dalam kebodohan kita. Karena apa? Ketaatan itu diperlukan untuk menjadi pegangan kita hidup dalam koridor-koridor aturan. Kalau kita bicara dalam kekristenan, koridor-koridor aturan itu pasti firman Tuhan, apa yang ada di Alkitab. Jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Hendaklah kamu begini, 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 begini. Nah, dengan ketaatan itu kita lakukan semua itu dengan rasa tanpa beban. Kalau kita taat. Kalau kita kurang taat, rasanya akan ada beban yang mulai ada nya ada beban karena ada sesuatu di balik ketaatan itu. Dengan ketaatan kita dapat mampu mengontrol kehidupan kita untuk berkenan di hadapan Tuhan. Ambil contoh, saya akui, saya masih suka. Ya istilahnya sebetulnya bukan refleksi, masih kebiasaan lah, saya akui lah, masih kebiasaan. Gampang aja, habis makan apa segala macam, pegang di tangan, kalau nggak saya kantongin. Ya kalau saya lihat ada di beberapa bagian jalan atau apa ada tumpukan sampah, ya saya taruh aja, toh sama-sama sampah. Padahal itu bukan tempat sampah. Ataupun hal seperti apa, kalau saya di rumah, habis makan ya saya tinggal aja di meja makan. Yang mana seharusnya saya bawa itu peralatan makan saya untuk bawa ke tempat cucian. Tapi seringkali ya memang masih miss juga lah. Padahal dengan ketaatan itu akan mengontrol kehidupan kita. Kalau saya taat, bawa ngebersihin meja setelah saya makan, pasti nggak akan ada yang marah-marah. Pasti nggak akan ada yang komplain. Tapi karena saya kurang taat, ya pasti dapat komplain. Karena saya kurang taat, pasti saya akan dapat teguran. Ketaatan itu mengontrol
mengontrol kita, mengontrol kehidupan kita. Seperti anak-anak, setelah mereka menerima janji, mereka percaya dengan tulus dan mereka taat. Ambil contoh, beberapa anak-anak, saya suka mengamati atau bereksperimen. Anak-anak gereja anak di gereja, kalau lalu-lalu, saya suka mencoba untuk mengetahui anak-anak ini seperti apa dengan cara bergaul dengan mereka. Saya melihat mereka begini, apabila mereka sudah dijanjikan untuk mendapat sesuatu, apa yang diperintahkan kepada mereka itu mereka lakukan. Itu mereka lakukan. Ambil contoh begini. Oke, siapa yang duduk manis, nanti selesai ibadah, ada sesuatu. Ada sesuatu. Buat mereka itu satu janji. Mereka percaya. Mereka tulus. Mereka taat. Asal duduk manis ya. Bener loh, mereka duduk manis. Dengan gayanya mereka, ada yang langsung sebutlah lipat tangan, dengan senyum-senyum, ada yang pangku tangan, ada yang apalagi beresin duduknya, macam-macam dengan gaya mereka. Mereka taat. Saya lanjutkan lagi. Ayo, setelah duduk manis, siapa yang nyanyinya paling kenceng? Nanti ada sesuatu. Setelah ibadah, mereka nyanyi kenceng dengan suara yang kenceng. Meskipun akhirnya jadinya jadi rupa-rupa lah. Tapi itulah keramaian anak-anak. Jadi mereka menerima itu dengan ketaatan mereka, untuk mereka menerima janjinya. Begitupun kepada kita, harusnya kita taat. Kita menerima janji Tuhan melalui firman Tuhan, harusnya dengan yakin dan percaya. Kita harus percaya, kita harus tulus, dan kita harus taat. Untuk itu, dalam menanti janji Tuhan, hiduplah seperti anak-anak. Percaya, tulus, taat. Yang polos dalam hidup. Percaya janji Tuhan pasti digenapi, kapanpun itu, apapun itu, bagaimanapun caranya. Tulus, tidak menuntut harus terjadi kapan, sesuai dengan maunya kita, atau kehendak kita, atau waktu kita. Dan taat kepada Tuhan, karena ketaatan itu mengontrol hidup kita. Hanya 3 hal dalam anak-anak yang membuat mereka hidup senang, tenang, yaitu mereka percaya, mereka tulus, mereka taat. Coba kita perhatikan, apa ada anak usia 5 tahun mikirin, aduh, minggu depan harus bayar listrik? Apa ada anak umur 7 tahun mikirin, aduh, kuota habis, gimana belinya? Mereka percaya, mereka punya orang tua, kuota pasti ada aja. Apa ada anak mikir, Papa, Mama, beras sudah mau habis? Yang mereka tahu, makan kalau mereka lapar. Minta kalau mereka mau. Mereka nggak mikir. Tunggu ya, beli dulu berasnya. Tunggu ya, masak dulu. Yang mereka tahu, lapar. Dengan kepolosan mereka. Sebetulnya kita orang dewasa pun bisa bersikap polos seperti anak-anak. Karena mereka mengajarkan kita. Harusnya kita pun mampu melakukan itu. Karena apa? Karena kita yang mengaku merasa sudah dewasa, sudah besar, pernah berada di usia anak-anak. Yang mana harusnya itu menjadi pengalaman dan pegangan buat kita di saat kita sudah dewasa atau sudah besar saat ini. Sedangkan anak-anak belum pernah di usia kita. Setuju kan? Rasanya harus setuju. Saya punya 3 anak. Ada Oten, ada Joen, ada Obem. Saya pernah seusia Oten, saya pernah seusia Joen, saya pernah seusia Obem. Tapi anak-anak saya belum pernah seusia saya. Tahun ini saya sudah berusia 49. Mereka belum pernah usia 30 tahun. Boro-boro 40 tahun. Tapi saya pernah berusia 16, berusia 22 tahun,
dan berusia 26 tahun. Untuk itulah harusnya kita yang sudah merasa dewasa dapat berlaku hidup seperti anak kecil, percaya kepada Tuhan, tulus dalam kita percaya tanpa menuntut, taat mengikuti aturan dan janji yang sudah Tuhan berikan. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat Ote dan Karen yang sudah melayani Tuhan hari ini. Wow, luar biasa ya. Kita melihat bagaimana anak-anak bisa melayani Tuhan dengan sukacita, dengan penuh keberanian. Dan terima kasih buat Pak Reges yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita diingatkan kembali akan pentingnya memiliki hati seperti seorang anak. Mari kita mengakhiri morning prayer pada pagi hari ini dan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur ya Bapa, sebab Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran-Mu ya Tuhan, yang telah Kau nyatakan bagi kami ya Bapa. Ajar kami Tuhan, untuk terus ya Bapa menyelaraskan hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan Kau pakai anak-anak-Mu yang telah melayani hari ini. Engkau yang pakai saudara kami Tuhan, Pak Reges ya Bapa, dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Engkau terus mempercayakan perkara-perkara yang jauh lebih besar, sebab rancangan-Mu sungguh luar biasa buat setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan mengakhiri morning prayer pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau terus menyertai kami, menopang kami, memberdayakan kami, sehingga kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, siapapun yang kami temui, kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita angkat tangan, kita harapkan berkat Tuhan. Sadari kita tidak dapat hidup tanpa berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah dengan iman berkat dan rahmat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan kuasa dan pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Maranatha. Dan setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.